Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhni Laisari Bawi, CPNS BNKG tahun 2021. Di sini saya akan mereview materi tentang akuntabilitas pada agenda 2 pembelajaran dasar CPNS ini. Pemateri yang menyampaikan materi sebelumnya adalah Dr. R. Mulyono Rahadi Prabowo, MSc. Pada slide pertama dijelaskan tentang change, yaitu perubahan paradigma kita dari dunia kampus di STMKG menuju ke dunia kerja, yaitu sebelumnya kita terfokus pada mencari nilai tertinggi sehingga bersifat individual, tetapi saat di dunia kerja kita harus bekerja sama sesama karyawan, sesama PNS dan sebagainya untuk menghasilkan data, menghasilkan kualitas kerjaan kita yang terbaik. Ingat pula fungsi ASN yang pertama, yaitu menjalankan kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai perangkat hubungan bangsa. Diceritakan pula beberapa pendapat tokoh di dunia yang menyebutkan bahwa hanya orang bodohlah yang tidak mau berubah. Kemudian siapapun bisa menjadi orang besar bila mau berubah. Dan yang terakhir adalah proses untuk berubah itu tidak mudah, tetapi ada tahapan yang sangat berat, dan bila tahapan itu bisa kita lewati, kita akan menjadi orang yang besar. Kemudian konsep agenda ini, agenda pembelajaran dibagi 4 proses, yaitu agenda pertama masih bersifat umum, yang kemudian agenda kedua terfokus pada ASN, yang ketiga lebih fokus lagi pada ASN di tempat stasiun tempat ia bekerja. Kemudian yang agenda 4 tentang fokus apa yang akan dikerjakan. Agenda 2 ini meliputi 5 dasar, yaitu aneka. Pertama, akuntabilitas, kedua, nasionalisme, ketiga, etika publik, 4, komitmen mutu, dan yang terakhir, anti korupsi. Kita sekarang fokus pada akuntabilitas. Definisi akuntabilitas yaitu kewajiban suatu individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab dari hal yang menjadi amanahnya. Dengan kata lain adalah suatu tanggung jawab kita dari suatu hal yang diamanahkan oleh pimpinan atau masyarakat umum terhadap kita. Kemudian diceritakan pula ada 9 sikap yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama adalah kepemimpinan, kedua integritas, kemudian keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Terdapat 3 fungsi juga tentang akuntabilitas publik menurut Boven 2007, yaitu pertama, peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol demokrasi. Kemudian peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah peran belajar, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik meliputi 2 hal, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Dan secara vertikal, atas bawah, yaitu pertanggungjawaban kita terhadap otoritas yang lebih tinggi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pimpinan, kepada bos, dan sebagainya. Kemudian akuntabilitas horizontal yaitu secara sejajar, yaitu pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat luas. Akuntabilitas dalam organisasi meliputi 5 hal, yaitu transparansi dan akses informasi, kemudian praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup. Yang ketiga, perilaku sumber daya milik negara, penggunaan sumber daya milik negara. Keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima adalah konflik kepentingan. Sekian review dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.